Kita ke informasi pertama, pemirsa. Sejumlah pedagang panik dan berusaha kabur saat dirazia Satpol PP di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Iya, salah seorang pedagang bahkan memohon dengan mencium tangan petugas agar barang dagangannya tidak diamankan. Nggak ada jawaban. Jawaban apa? Tantangkan sama Bapak Sep. Iya, kenapa dia? Taruh kan. Bisa barang ini mau kita amankan. Karena ada peringatan segede berterusan itu. Kenapa masih dilanggar? Mau kita amankan ini, ya. Pedagang kaki lima ini terus memohon agar barang jualannya tidak diangkut petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang menggelar razia di Jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Pedagang ini bahkan mencium tangan petugas agar bisa mempertahankan barang yang dibawanya. Razia tertib Ramadan digelar menyusul mulai semrawutnya jalan utama Pasar Senen akibat banyaknya pedagang pakaian yang berjualan hingga menutup separuh badan jalan. Tidak hanya mengambil hak pejalan kaki dengan hilangnya fungsi trotoar, keberadaan para pedagang yang mulai berjualan selepas maghrib ini juga kerap menimbulkan kemacetan. Sekali lagi saya ingatkan kepada para pedagang, para pelaku usaha, silakan berusaha pada tempatnya. Ya, berusaha berdagang pada tempatnya. Kalau tempatnya sudah mengganggu ketertiban umum, jalan-jalan jadi macet, semraut, termasuk trotoar juga nggak bisa lagi dilintasi oleh pejalan kaki, tentunya ini mengganggu pihak lain. Pada razia kali ini, petugas menertibkan lapak beserta beberapa karung berisi barang dagangan yang ditinggalkan pemiliknya di atas trotoar. Petugas akan terus menindak tegas para pedagang kaki lima jika masih tetap nekat berjualan di tempat yang telah dilarang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Iya, meresahkan sekali begitu ya, pedagang PKL sampai mencium Tangan si petugas Satpol ya, PP. Menunjukkan begitu. Mungkin PKL juga sebenarnya tidak bermaksud ya dagang di trotoar gitu, tapi kemudian mungkin akses untuk mereka berdagang secara resmi juga memang tidak tersedia secara cukup gitu ya, sehingga mereka ya udah di mana aja yang mereka bisa jualan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan memang sudah disediakan tempat untuk para PKL ini, ya hendaknya patuh terhadap aturan gitu ya. Kalau memang sudah direlokasi ataupun memang sudah ada lokasi yang sudah disiapkan sama pemerintah, ikuti saja, rezeki tidak akan kemana begitu ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Seorang polisi gadungan diamuk warga di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Iya, pemirsa, warga geram dengan ulah pelaku yang memalak supir angkot dengan mengacungkan pistol. Nggak boleh ya, nggak boleh. Jangan, bang, jangan mainin ke atas, bang. Jangan mainin ke atas, jangan mainin ke atas. Pria yang mengaku seorang anggota Intel Kepolisian ini menjadi bulan-bulanan warga di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Warga geram dengan ulah pelaku yang memalak sejumlah sopir angkot dengan mengacungkan pistol. Ini kalau dikejar sini dia jangan. Bautan ini. Lihat, taruh. Ini pistolnya nih ya. Lihat. Emosi massa kian tersulut saat mengetahui pistol yang dibawa pelaku ternyata hanya pemantik api. Hasil penyelidikan polisi diketahui pelaku berinisial DT merupakan pecatan polisi yang disersi dari kepolisian sejak 2012 lalu. 13 tahun yang lalu. Artinya sejak tahun 2012 tersangka ini sudah tidak lagi menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang mirisnya lagi, pada saat kita cek urinnya ternyata positif mengandung sabu. Akibat perbuatannya tersangka terancam hukuman 9 bulan penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Nakal, ternyata pistolnya ini adalah pemantik api. Iya, pemantik api. Untung bukan pistol air ya. Aduh, basah dong. Kan jadi batal puasanya dong. Iya juga. Oke, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi tangkap pelaku pemerasan dan kekerasan di Tanah Abang, Jakarta. Iya, pelaku melakukan aksinya dalam kondisi mabuk minuman keras. Inilah video viral yang merekam aksi seorang preman memalak dan membacok korbannya di seputaran stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
Korban diketahui merupakan seorang pria yang hendak masuk ke dalam stasiun kereta Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saat beraksi, pelaku mendorong dan memaksa korban untuk menyerahkan sejumlah barang miliknya. Tak cukup sampai di situ, pelaku pun membacok korban dengan sebuah golok hingga luka-luka. Setelah mendapatkan laporan polisi dari korban, tim Opsnal Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap pelaku berinisial AI di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku berhasil membawa kabur uang milik korban senilai Rp100.000 dan nekat melakukan aksinya tersebut lantaran pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Tersangka ditangkap 1,5 hari kemudian atau Jumat dini hari, ya tanggal 7 Maret di daerah Pasar Tanah Abang. Tadi kami sudah hubungi langsung penyidik, jadi indikasinya tersangka saat melakukan aksi dalam keadaan mabuk, ya. Dan saat korban hendak melarikan diri, saat korban hendak mengejar tersangka, itu sempat dihalangi oleh seseorang, ya ini masih didalami dan diburu oleh rekan-rekan dari Subdit Jatanras karena yang bersangkutan menghilang, ya. Ini harus dipastikan apa maksud dan tujuan dia menghalang-halangi korban yang akan mengejar. 29 tahun. Penyidik juga masih memburu satu terduga pelaku lain lantaran menghalangi korban pada saat ingin mengejar pelaku. Selain itu, pelaku telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal pencurian dan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pelaku balap liar di Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial lantaran mengejek polisi saat akan dibubarkan. Namun, si pemuda ini ketika berhasil ditangkap, pelaku balap liar yang masih berusia remaja langsung menangis histeris, takut ditahan. Video amatir merekam saat puluhan remaja melakukan aksi balap liar di jalur lintas selatan Desa Bago, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Aksi kebut-kebutan ini kerap dilakukan saat bulan Ramadan hingga meresahkan warga setempat dan para pengguna jalan. Puluhan remaja ini pun kocar-kacir saat kendaraan patroli Polsek Pasirian membubarkan aksi balap liar. Namun yang menjadi perhatian, salah seorang pelaku balap liar malah mengejek polisi dengan berjoget-joget di atas motor. Polisi akhirnya memberhentikan pelaku balap liar yang masih berusia belasan tahun itu untuk dimintai keterangan. Kamu mau sok nangis? Pelaku balap liar yang masih di bawah umur ini pun menangis saat diamankan petugas. Kami hanya melakukan upaya meminimalisir adanya anak-anak yang mau balap liar, sehingga kami hanya pelan untuk antisipasi gangguan kamtipmas saja. Namun demikian ada anak yang 2 orang yang mau start, itu motornya di semacam nungging lah. Menurut keterangan anaknya, katanya motornya nggak mau jalan, katanya seperti itu. Padahal kalau dilihat dari penampakan gambar, mereka memang kayaknya membuat kita jengkel. Usai diamankan, polisi menahan sepeda motor milik pelaku balap liar untuk menimbulkan efek jera. Dari Lumajang, Jawa Timur, Daya Nugroho, iNews melaporkan. Lele, masih remaja, masih pi naik motor. Jahil ya? Gel-gel belakang ngeledekin Pak Polisi, ditangkap nangis. Kan malu-maluin bapak sama ibu mulai. Ampun Pak. Ya jadi pokoknya jangan sampai dihukum doang gitu ya, tapi coba semoga ada edukasinya juga. Ada edukasinya, betul. Kalau bisa bantu-bantu kegiatan sosial ya, mungkin bantu-bantu di panti. Sanksinya mungkin sanksi sosial, jangan bantu bersih jalan. Tapi untuk yang tayangan tadi ini sebagai pembelajaran juga bagi para orang tua, harus benar-benar mengecek, memeriksa anak-anak ini, teman-temannya nih siapa saja sih, aktivitasnya positif atau tidak. Kalau misalkan sudah seperti ini, ya kan ngisi-ngisi ini toh. Betul. Tapi mungkin kalau dari POV anak
muda, mungkin ada juga sih yang justifikasinya, aduh tapi kan saya tuh hobi banget balap-balapan gitu ya. Mungkin apa perlu ada sirkuit balap resmi buat anak muda gitu ya. Supaya jangan di jalan, Jangan di bahaya. jalan. Daripada balap motor karena belum ada SIM, balap sepeda aja. Kalau itu di boleh. komplek aja. Di komplek aja. Oke, kita ke informasi selanjutnya masih dari Jawa Timur, pemirsa. Mancing kolam lele tetangga. Seorang anak di Ponorogo ditembak pemilik kolam. Iya, akibatnya peluru bersarang di tangan korban dan harus dioperasi. Seorang anak berumur 12 tahun harus menjalani operasi untuk mengangkat peluru senapan angin yang bersarang di tangan. Siswa Madrasah Sanawiyah ini diduga ditembak tetangganya berinisial SM hanya karena memancing ikan lele di kolamnya. Polisi mengamankan pelaku penembakan dan menyita senapan angin beserta peluru sisa. Penembakan berawal saat korban bersama 4 temannya memancing ikan di kolam lele milik pelaku. Emosi pelaku pun tak terkendali setelah anak-anak tersebut tidak mengindahkan peringatan sebelumnya. Sering lelenya ini diambil, padahal sudah ada pagernya, ada pagar pembatas dari besi, yang namanya anak itu gimana? Istilahnya ya mengail bergantian, 5 anak itu bergantian. Kebetulan pas korban ini giliran terakhir atau gilirannya, ya si pelaku ini pas mengetahui sehingga langsung menembak dengan senapan angin yang ada di tangannya. Kasus ini ditangani petugas PPA Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subehi, iNews melaporkan.